Sebanyak 6 karyawan dari media massa Kota Semarang melaporkan keterlambatan pembayaran upah sejak tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Ketrans Provinsi Jawa Tengah pada Senin 28 Juli 2025. Laporan tersebut telah diterima oleh Dinas Ketrans Jawa Tengah dan dilangsungkan audiensi secara tertutup. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketrans Jawa Tengah, Muhwajud Alamsyah menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pekerja media massa terkait dengan pembayaran upah yang tidak layak. Ia juga mengatakan bahwa para pelapor sudah mengalami hal itu sejak tahun 2012. Para audiensi ini pihaknya masih mendalami permasalahan dari laporan tersebut. Dinas Ketrans Jateng menjanjikan akan memberikan layanan yang terbaik kepada para pelapor. Alamsyah membeberkan pihaknya akan memberikan waktu selama 14 hari untuk menunggu jawaban dari perusahaan tersebut. Namun jika tidak ada respon, pihaknya akan memberikan nota kedua ke perusahaan itu. Ia juga menjelaskan ada sebanyak 102.000 perusahaan mikro hingga makro yang menjadi objek pengawasan Dinas Ketrans Jawa Tengah. Kalau pelaksanaan itu maksudnya Nata satu pelaksanaan itu apa? Maksudnya permintaan dari Nata satu itu sebenarnya apa sih? Iya, artinya ini kan hasil kalau boleh dikatakan hasil dari teman-teman menelaah permasalahan yang ada di perusahaan. Maka menunjukkan nota satu kaitannya dengan apa aja yang bisa dikatakan tidak pas atau yang harus dilaksanakan perusahaan sesuai dengan aduan yang ada dilakukan oleh. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang, Amandela Andra Diana Laida menyebutkan pihaknya telah melakukan laporan pertama bulan April ke Dinas Ketrans Jawa Tengah, namun pihaknya baru melakukan audiensi dengan Dinas Ketrans pada Senin 28 Juli 2025. Menurutnya, para pelapor ini sudah menerima upah tak layak sejak tahun 2012. Pada saat itu, tercatat sebanyak 350 pekerja di media massa di Kota Semarang. Amadila membeberkan pada awal 2020 atau saat pandemi COVID-19 muncul memo perusahaan sejak 2022 silam. Pekerja tersebut hanya menerima 55% gaji hingga saat ini. Ia mengatakan kerugian pelapor berbeda-beda, namun kerugian tiap orang bisa mencapai ratusan juta. Pekerja Suara Merdeka itu akan digaji 55%. Namun sejak terbitnya pencabutan COVID dari pemerintah pada tahun 2022, gaji itu masih terus 55% dan nggak kembali ke seperti semula seperti itu ya. Salah satu karyawan perusahaan media massa, Marlan, mengaku alasan perusahaan tak membayar gajinya dengan lancar maupun layak lantaran tak memiliki cukup uang. Ia menyebutkan telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2003, namun baru diangkat sebagai karyawan tetap pada tahun 2010 dan ia menerima gaji pokok di bawah UMK sejak 2012. Hal itu juga berdampak pada tunjangan hari raya atau THR yang ia terima setiap tahunnya. Kalau saya mau ngomong grand ya, karena saya juga tidak mau melebar. Jadi saya melaporkan ini untuk pribadi dan 5 teman saya. Jadi biar tidak melebar kemana-mana. Saya kan nanti menyalahi aturan perusahaan. Baik. Berarti 6 orang total yang membuat 5 orang. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.